Baik, dalam video kali ini saya akan bahas masalah budidaya kelinci. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat. Dan tidak ketinggalan info-info dari channel ini. 7 cara budidaya kelinci secara alami untuk pemula. Kelinci merupakan salah satu hewan mamalia yang sangat familiar. Bertubuh kecil dan lucu menjadikan kelinci salah satu hewan yang banyak dijadikan hewan peliharaan. Terlebih, karena termasuk hewan yang jinak dan ramah, banyak anak-anak yang menjadikannya teman bermain saat di rumah atau di kebun. Secara umum, kelinci dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Seperti jenis berdasarkan habitat yang terdiri dari kelinci liar, Lepus curpalms, dan kelinci peliharaan Oryctolagus cuniculus. Lalu ada juga kelinci yang berdasarkan panjangnya bulu, dan ada juga kelinci yang berdasarkan ras yang terdiri dari Himalayan, English Spot, Ion, Angora, American Tintia, dan Dutcha. Kelinci Jawa, Lepus negricolis. Kelinci Sumatera, Nesolagus netseherisgel. Selain digemari karena kejinakannya, ternyata alasan lain orang mulai beternak kelinci karena kelinci memiliki banyak keunggulan tersendiri dibanding beternak hewan yang lain, terutama kelinci pedaging. Karena itulah berikut ini cara-cara budidaya kelinci. Tidak hanya penikmatnya yang bertambah, kelinci termasuk hewan mamalia yang tingkat reproduksinya cepat. Bahkan sekali melahirkan, seekor kelinci betina bisa melahirkan 8-12 anak kelinci. Inilah kenapa beternak kelinci termasuk salah satu pilihan yang tepat jika Anda ingin beternak hewan. Terlebih beternak kelinci bisa dimulai dengan modal yang relatif sedikit. Lalu bagaimana jika Anda seorang pemula yang baru ingin mencoba budidaya kelinci? Apakah ada teknik khusus yang diperlukan agar berhasil dalam ternak kelinci ini? Tidak perlu khawatir, berikut kami berikan langkah-langkah dalam beternak kelinci bagi pemula. 1. Kandang kelinci. Anda memutuskan ingin memulai ternak kelinci dari skala kecil ataupun langsung skala besar. Yang harus Anda perhatikan di awal adalah ketersediaan kandang. Terlebih jika Anda memiliki lahan atau tempat yang terbatas. Dan berikut adalah beberapa hal yang perlu Anda perhatikan saat menyediakan kandang bagi kelinci. Jarak kandang. Jika Anda beternak kelinci di pekarangan rumah, jarak kandang dari rumah Anda adalah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Jangan sampai terlalu dekat dengan dapur atau ruang makan karena faktor kesehatan. Sama seperti hewan lainnya, kelinci memiliki masalah kesehatannya sendiri yang bisa menjadi penyakit bagi manusia jika jarak antara keduanya terlalu dekat. Selain itu, faktor cahaya matahari juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan kelinci. Jangan sampai jarak yang terlalu dekat dengan rumah menjadikan kandang kelinci tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup karena terhalang bangunan rumah. Besar kandang. Besarnya kandang sangat berpengaruh bagi perkembangan kelinci. Jangan sampai kandang yang Anda siapkan terlalu kecil sehingga menjadikan kelinci tidak leluasa saat bergerak. Besarnya kandang tentu saja disesuaikan dengan banyaknya kelinci dan luasnya lahan. Biasanya, satu kandang kelinci memiliki lebar 3 kali ukuran kelinci dengan bentuk memanjang ke belakang. Jenis kandang. Ada 2 jenis kandang kelinci yang bisa gunakan, yaitu jenis kandang dengan sistem terbuka dan jenis kandang dengan sistem tertutup. Biasanya, kandang kelinci terbuat dari kayu ataupun bambu. Namun belakangan ini kandang kelinci yang terbuat dari bahan dasar aluminium dan kawat juga semakin mudah ditemui di pasaran. Yang harus diperhatikan dari jenis kandang yang akan digunakan ini adalah banyaknya kelinci. Jika Anda memutuskan beternak kelinci dalam skala yang cukup besar, maka membuat kandang sendiri adalah pilihan yang bijak karena akan memangkas pengeluaran Anda. Kecuali jika Anda ingin beternak dalam skala kecil, agar lebih praktis, Anda bisa membelinya secara langsung. 2. Pemilihan bibit kelinci. Secara umum, ada 2 jenis kelinci di dunia ini,
kelinci pedaging dan kelinci hias. Harga jual dari masing-masing kelinci itu pun berbeda. Jika tujuan Anda adalah kelinci hias, maka Anda harus memilih jenis kelinci berbulu panjang. Dan sebaliknya, jika tujuan Anda adalah untuk peternakan dan diambil dagingnya, maka Anda harus memilih jenis kelinci berbulu pendek. Beberapa kriteria tersebut adalah aktif, tidak nervous, bermata bersih, tidak sakit, terawat, tidak cacat, bulu tidak kusam, dan fertilitas tinggi. Jika Anda ingin beternak kelinci pedaging, ada beberapa kriteria yang harus dimiliki kelinci agar mendapatkan hasil yang maksimal. 3. Cara membedakan jantan dan betina. Membedakan kelinci betina dan kelinci jantan bukanlah sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Bahkan tidak lebih dari beberapa menit untuk memutuskan kelinci mana yang berjenis kelamin apa. Ada beberapa cara yang bisa Anda jadikan acuan untuk membedakan kelinci betina dan kelinci jantan. Beberapa cara untuk membedakan kelamin kelinci itu adalah: A. Kelinci jantan. Kepala kelinci jantan lebih mirip balok atau kotak. Ukuran badan lebih kecil dibanding ukuran badan kelinci betina. Berat badan lebih ringan dibanding berat badan kelinci betina. Lebih ramah dan bersahabat. Memiliki tonjolan penis di atas anus. Saat cuaca panas, biasanya kelinci pejantan akan menunjukkan testikel pada saat tidur atau duduk. Memiliki rasa ingin tahu yang besar. B. Kelinci betina. Kepala kelinci betina lebih mirip bola. Ukuran badan lebih besar dibanding ukuran badan kelinci jantan. Berat badan lebih berat dibanding berat badan kelinci betina. Lebih temperamental dibandingkan kelinci jantan. Memiliki gundukan bercelah di atas anus. 4. Cara mengawinkan. Jika Anda sudah memutuskan tujuan memelihara kelinci, apakah untuk kelinci hias atau ternak untuk kelinci pedaging, dan Anda sudah dapat membedakan jenis kelamin kelinci, tahap selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah mengawinkan kelinci-kelinci tersebut. Walaupun kelinci termasuk hewan mamalia yang proses kembang biaknya lebih cepat dibanding mamalia lainnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum proses kawin dilakukan. Beberapa hal tersebut adalah: usia. Usia adalah salah satu hal penting yang harus diperhatikan jika Anda ingin mengawinkan kelinci. Usia ideal seekor kelinci kawin adalah 8 bulan. Kurang dari itu, jika dipaksakan, kelinci akan mendapatkan gangguan kesehatan. Seperti misalnya jika kelinci jantan yang belum cukup usia tapi sudah dipaksakan kawin, kelinci tersebut secara bertahap akan mengalami gangguan pada pertumbuhan. Tubuh kelinci akan menjadi kerdil. Sama juga halnya dengan kelinci betina yang belum cukup usia namun sudah dikawin. Salah satu resiko yang akan terjadi adalah gagal bunting pada kelinci tersebut. Kebersihan kandang. Selain makanan, kebersihan kandang adalah hal lainnya yang harus diperhatikan. Kebersihan ini sangat penting karena akan menyangkut daya tahan tubuh kelinci agar tidak mudah terserang penyakit. Kelinci yang sakit tentu akan menjadi kelinci yang tidak produktif lagi dan resiko menularkan penyakit kepada manusia juga sangat mungkin terjadi. Jadi, pembersihan kandang dari kotoran kelinci adalah langkah yang tepat untuk mencegah munculnya penyakit yang menyerang kelinci. Bising. Ternyata faktor lingkungan merupakan hal penting lainnya yang harus dijaga. Lingkungan yang bising akan menjadikan anak kelinci yang baru lahir menjadi ketakutan dan stres. Tidak hanya anak kelinci, kelinci dewasa juga sangat rentan menjadi stres karena faktor lingkungan ini. Itulah beberapa cara budidaya kelinci secara alami untuk pemula dan mendapatkan hasil yang maksimal. Semoga bermanfaat dan selamat berternak kelinci.